Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini langkah kaki kita dipermudah untuk bisa menghadiri acara ini, acara yang penuh barakah insyaallah, majelis yang penuh barakah insyaallah, di tempat yang penuh barakah insyaallah. Mudah-mudahan masjid ini, madrasah, dan semua lembaga pendidikan di tempat ini yang dipimpin oleh Kiai Qasim Abbas, mudah-mudahan menjadi lebih berkembang insyaallah, lebih makmur insyaallah, dan keluar dari tempat ini para aulia insyaallah, para solehin, para ulama amilin, amin ya rabbal. Alhamdulillah, waktu kita berangkat untuk menghadiri acara ini sebenarnya ada sedikit berat dalam hati, karena tidak seperti biasanya Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang antar daerah di Kota Bangil terasa dekat. Ini kita di tempat yang agak jauh, perbatasan antara Rusia dan Ukraina, yaitu Desa Kalisat, Rembang. Di situ ada rasa berat, jauh tempatnya. Tapi subhanallah, ketika ditempuh, ketika ada niat yang kuat, ketika ada kecintaan terhadap majelis zikir, majelis ta'lim, timbul semangat sehingga tempat yang jauh pun terasa dekat. Dan memang setiap apapun yang arahnya ke ibadah atau arahnya kepada kebenaran, itu pasti ada berat dalam hati, pasti timbul seperti ada beban dalam hati. Sehingga para sufi, para aulia, mereka punya tanda, mereka punya alarm. Mereka bisa memastikan setiap sesuatu apapun yang kita berat melakukannya, biasanya itu kebenaran. Dan setiap sesuatu yang kita melakukannya dengan senang hati, tanpa ada beban, biasanya itu keburukan.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Kebenaran itu tampaknya berat untuk dilakukan. Apapun itu, sholat, puasa, itu di mindset kita pasti, waduh capek ini pasti ribet nanti ini, pasti capek, jauh ini, pasti di mindset kita seperti itu. Baca Al-Quran itu belum apa-apa, baru baca 1 lembar, ya, kalau Ramadan itu ya, 1 lembar, waduh masih 10 lagi. Ketika ingin 1 juz 1 hari, belum baca, masih hitung-hitung dulu, kapan nih selesainya ini. Berat. Sholat duha berat. Ini waktu kerja kok disuruh sholat. Sholat tahajud berat, waktu enak-enaknya tidur. Tampaknya memang berat. Bahkan hadir majelis seperti ini berat. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa huwa ma'athiqalih mari. Memang kebenaran itu tampaknya berat, tapi sebenarnya kalau dijalani, kebenaran itu mudah. Coba kita rubah mindset kita, cara berpikir kita. Kita hadir majelis ini 1, gak kepanasan, gak berebut, gak senggol-senggolan. Mudah loh. Dibandingkan kita ingin nonton sepak bola di stadion, berebut senggol-senggolan, tambah lagi suruh bayar, dada peseh, tabuk lapar. Iya betul ya, masih belajar ini. Tolong dinilai Ustaz, ya. Tabuk lapar, perut lapar ya. Jadi berat sebenarnya nonton sepak bola di stadion, berat, panas-panasan, bayar uang lagi. Di sini bayar tak sampean? Gak bayar, dikasih makanan loh. Dikasih makanan, tidak berdesakan, dapat ilmu agama, sebenarnya mudah, enak sebenarnya. Maka untuk kebenaran kita harus berpikir mudah, nggak ada yang sulit. Dan ini yang dilakukan oleh para aulia, rahasianya kenapa mereka itu mudah melakukan kebaikan. Kenapa mereka itu istiqomah melakukan kebaikan? Karena mereka punya cara berpikir enteng ini, nggak repot. Tapi kalau ibadah kita anggap seperti momok, seperti monster, menakutkan, merugikan, kita akan sulit ibadah. Ada salah satu sufi dipuji, Anda ini luar biasa, puasa dahar, tiap hari puasa, kok kuat sampean? Apa jawaban si sufi tadi? Ini bukan suatu yang berat. Saya cuma merubah jam makan siang, saya rubah di malam. Ini bukan puasa sebenarnya. Kalau sampean pikirannya puasa, berat sampean melakukan. Saya nggak makan puasa. Wah ini berat. Tapi kalau sampean pikirannya, saya pindah jam tayang, jam makannya saya pindah. Biasanya makannya pagi siang, saya pindah malam sekarang. Balas dendam. Jadi enteng ibadahnya tadi itu. Menjadi mudah. Apapun itu ibadah, kalau kita
menganggap kebenaran itu mudah akan menjadi mudah. Ada salah satu sufi juga pergi ke pasar. Orang-orang sudah ribut, aduh bensinnya naik, bensin naik, harga cabai naik, beras naik, daging naik, bingung semua orang-orang, mau beli bingung, kepikiran. Si sufi gak repot-repot, ditanyai bagaimana ini harga gula mahal, harga beras mahal. Arhisuha bitarki, jadikan barang itu murah dengan tidak dibeli. Beres. Jadi murah sudah, jangan dibeli, murah. Kepingin beli TV yang layarnya 40 in, kepingin mahal, harganya berapa? 6 juta. Arhisuha bitarki, oh, sudah murah itu, enggak saya beli. Itu semua dalam urusan ibadah kita pilih, kita mindset, kita rubah bahwasanya itu semua mudah. Di sini sedikit saya ingin menyampaikan sebaliknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan wal batil khafif, kebatilan itu ringan, mudah dilakukan. Kebatilan itu gampang dilakukan. Kita mau maksiat gampang, mau dengarkan musik gampang, mau main-main gampang, mau pacaran gampang, mudah. Kebatilan itu mudah. Wa huwa ma'a khiffatih wabi, dengan kemudahan kebatilan itu akan membawa malapetaka. Jadi jangan dianggap berat ini, hadir majelis ini jangan dianggap berat. Jadikan ini sebagai hiburan. Saya 2 minggu sekali, jangan dibahasakan pengajian, kelihatan serem nanti. Saya rekreasi, saya liburan, traveling, wisata kuliner. Kalau di sana makan ini, kalau di tempat Ustaz Matoya spesialisnya apa ini Ustaz? Ayam panggang ya? Ayam kampung ya. Jadi dianggap mudah. Di sini ingin saya sampaikan satu hal saja. Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketahuilah bahwasanya mahabbah itu diakui oleh setiap orang, dan alangkah mudahnya mengaku, tapi alangkah sulitnya melakukannya. Jangan sampai ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ada bukti. Karena kalau kita mau membuktikan adanya api harus ada asap. Gak ada asap berarti gak ada api. Begitu juga mahabbatullah, cinta kepada Allah itu harus ada bukti. Di antara bukti cinta kepada Allah, di sini Imam Ghazali menyebut orang tersebut harus kasih sayang kepada semua hamba-hamba Allah. Kasih sayang kepada semua hamba-hamba Allah. Ini tanda cinta kepada Allah. Dan harus tegas dan keras kepada semua musuh-musuh Allah. Ini tanda cinta kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, asyidda wal kufar ruhama bainahum. Dia tidak akan takut cacian daripada orang yang mencaci. Gak peduli orang mau bilang apa. Orang kalau sudah betul-betul cinta kepada Allah, gak peduli cacian orang. Dan dia tidak bisa ditahan rasa marahnya. Kalau sudah marah karena Allah, gak ada yang bisa nahan.
Mereka ini disifati oleh Allah, hambaku yang aku cintai itu mereka seperti seekor macan yang marah apabila diganggu. Ada istilah kan itu, kalau ada macan tidur jangan diganggu. Para wali, ulama-ulama amilin yang betul-betul cinta kepada Allah, jangan coba-coba diganggu agama Allah. Mereka pasti marah karena mereka cinta kepada Allah. Tapi kalau ada ulama, agama Allah dirusak, agama Allah dihina, Nabi Muhammad SAW dihina, gak marah. Ini bukan macan, ini wedus, ini kambing, ini khimar, ini keledai. Hamba-hamba Allah yang soleh, ulama-ulama amilin yang cinta kepada Allah, mereka disifati Allah seperti singa, seperti macan, marah apabila diganggu. Dan macan itu tidak peduli musuhnya sedikit atau banyak, tak peduli. Musuhnya itu kijang atau musuhnya itu gajah, gak peduli. Musuhnya orang yang punya jabatan, gak peduli. Musuhnya satu desa, gak peduli. Kalau dia sudah marah karena Allah. Oleh karena itu, mari kita tasheh lagi, kita perbaiki lagi pengakuan kita cinta kepada Allah. Jangan sampai pengakuan cinta kita kepada Allah nanti di akhirat dibohongkan oleh Allah, tidak diakui oleh Allah, sehingga kita merugi nanti di akhirat. Kita tasheh dengan apa? Dengan betul-betul memperjuangkan agama Allah, betul-betul mengutamakan Allah dan Rasulnya melebihi apapun yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi istiqamah, dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.